Dakta Radio, bijak dan cerdas. Ya rekan Dakta, beberapa waktu ini sosial media cukup ramai khususnya di wilayah Bekasi ya, tentang begal yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, lalu juga tawuran yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, baik itu dalam tingkat SMA atau juga SMP. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dalam dunia anak-anak sekarang? Begitu beraninya mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar mungkin bagi orang dewasa. Kita akan membahasnya di siang hari ini bersama dengan dosen psikologi Unisma Bekasi, ada Ibu Siti Nurhidayah SPS. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Bu Siti Nurhidayah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Iya, Bu Siti, fenomena apa sebetulnya yang terjadi pada anak-anak sehingga mereka dengan beraninya melakukan hal-hal yang di luar nalar orang dewasa mungkin? Ya, pertama tentunya dari segi perkembangan pribadi anak-anak tersebut ya pasti saya yakin ini berasal dari keluarga yang istilahnya memiliki ketidakharmonisan atau miskin dalam internalisasi nilai-nilai moralitas begitu. Itu pertama berasal dari situ. Terus yang kedua, anak ini kan berkembang pada saat ini lebih banyak hidupnya dapat pengasuhan dari internet ya, dari digital gitu ya. Jadi dapat informasi-informasi dan informasi itu tidak bisa disaring oleh mereka dengan keterbatasan usia, pemahaman tentang moralitas gitu ya, sehingga ditelan bulat-bulat gitu. Kemudian yang ketiga tentunya kebutuhan anak untuk seperti yang lain, bisa bermain, bisa makan, yang jajan yang enak gitu ya. Kemudian juga mereka sudah mulai kan, walaupun anak-anak sudah mulai beranjak pra-remaja ya, ingin menunjukkan bahwa dia itu seperti hero gitu ya, sehingga dari semua itu memunculkan keberanian yang luar biasa. Betul. Untuk melakukan itu penjagalan ya. Nah, dengan kondisi demikian, apakah juga pandemi ini akhirnya berefek terhadap tadi Ibu sempat menyampaikan terhadap peran pendidikan pada anak-anak selama ini, Bu? Iya. Jadi kita itu kan ada keterlambatan dalam mendidik orang tua juga, bagaimana mengasuh anak di era digital ini kan gitu ya. Jadi orang tua beradaptasi dengan teknologi itu lebih cepat dengan anak daripada anak, sehingga keduluan anak gitu intinya. Jadi tidak bisa menyaring apa yang mengontrol apa yang dilakukan oleh anak di dunia maya. Saya yakin mereka itu selain bersama-sama ngobrol tentang tayangan-tayangan tentang perampokan, penjegalan, nah gitu ya. Dan itu bisa jadi tayangan itu mendapatkan respon yang banyak dari yang melihat, atau yang melihat itu banyak gitu ya. Seperti yang pernah terjadi kan Mbak, misalnya mengajak anak SD yang mengajak temannya untuk tawuran, ternyata inspirasinya dari YouTube. Nah, seperti itu. Nah, saya yakin juga gitu mereka itu mendapatkan inspirasi lah, apakah dari seniornya atau bisa jadi dari teman sebayanya juga.
Nah, agar inspirasi yang negatif ini tidak terus terjadi, Bu, atau paling tidak hal apa yang perlu dilakukan, baik itu dari sisi keluarga atau juga jika mereka sekarang ini dalam tahap pendidikan, mungkin dunia pendidikan mereka juga. Ya, jadi kalau dalam pendidikan di dalam keluarganya tentunya ada monitoring ya, pengawasan anak itu berselancar di dunia maya itu ngapain saja gitu. Dan kemudian ada rambu-rambunya. Kemudian yang kedua juga secara intensif sekolah itu juga melakukan proses pendidikan gitu. Jadi benar-benar harus jelas gitu mana yang baik dan mana yang tidak baik di teknologi informasi ini gitu, muatan-muatan atau konten-konten yang ada di internet. Jadi dengan kondisi pandemi ini kan mau tidak mau membuat anak-anak atau dalam hal ini siswa lah belajar dari rumah atau juga secara online. Apakah ini juga akhirnya membuat mereka lepas kontrol dengan menggunakan internet yang lebih leluasa, Bu, seperti sebelum mereka pandemi? Ya, jadi saya pernah survei itu Mbak terhadap 300 sekian siswa ya. Dan KPAI juga melakukan survei itu gitu. Jadi sebenarnya mereka itu per hari rata-rata menggunakan internet untuk belajar ya, untuk belajar dan menggunakan tugas tuh paling banyak 4 jam. Jadi 2 jam mungkin intensif sama guru gitu ya. Tapi kemudian selanjutnya itu paling kalau ada tugas gitu. Nah selebihnya itu mereka yang berjam-jam itu adalah kegiatan lain. Salah satunya adalah game online. Yang kedua menonton video-video, konten-konten tertentu gitu. Dan kemudian yang ketiga medsos. Jadi medsos ini yang sekarang luar biasa ya Bu, berpengaruh terhadap pola pikir dan perkembangan anak-anak ya. Iya. Betul, dan kemudian juga informasi sekarang kan berubah ya, paradigmanya berubah. Jadi untuk sukses nantinya itu sekarang anak-anak dan mendapatkan informasi untuk cepat sukses itu misalnya jadi selebgram atau YouTuber gitu ya. Dan mereka akhirnya mencoba-coba gitu ya, entah itu konten-kontennya baik atau tidak gitu. Iya. Gitu. Dan nanti bisa diceritakan ke orang, temennya. Gitu. Betul. Nah, kalau kita melihat tanggung jawab sosial masyarakat di sekitar sekarang ini sejauh mana Ibu melihat? Karena mau tidak mau kan dengan kejadian seperti ini tentu meresahkan masyarakat sekitar, termasuk mungkin mereka yang sebagian berada di ring para pelaku-pelaku ini, Bu Siti. Ya, jadi ya baik Mbak. Ini agak terputus-putus ya. Saya terputus-putus enggak ya Mbak? Tidak. Kita clear mendengar itu. Iya. Oke. Baik. Nah, di kita itu gini Pak, sekarang itu sudah mulai sosok yang melakukan kegiatan negatif itu malah viral gitu kan. Kemudian dengan viral nanti tayangkan di mana dia akan malah mendapatkan penghargaan dari kan viral kemudian banyak yang melihat. Betul. Dan sebagainya itu kan artinya sebuah penghargaan sosial gitu ya, selain income cuan gitu kan gitu ya. Nah itu masalahnya kan tidak hanya kegiatan yang positif, jadi ada kegiatan atau kontennya negatif gitu. Nah kita itu tidak adanya cancel culture gitu ya. Jadi meredam, menghambat sebuah budaya, bisa jadi ya budaya yang sangat bertentangan dengan budaya Indonesia gitu. Seperti kalau di luar negeri itu misalnya ada sosok yang melanggar sedikit saja itu benar-benar di blacklist di mana-mana gitu ya, sehingga diharapkan orang lain tidak akan melakukan gitu ya. Nah jadi misalnya gini, wah
misalnya ini konten itu keren banget nih, hebat banget, bocah kecil sudah berani. Nah, kayak seperti itu ya, itu kan sebenarnya sebuah apresiasi ya, gitu ya, apresiasi yang mereka menangkapnya kerennya itu, hebat banget, berani banget gitu. Seperti itu, makanya itu sebenarnya perlu bareng-bareng dan beberapa tayangan-tayangan seperti itu perlu di-delete ya Mbak, dihapus gitu ya, sehingga benar-benar tidak ada yang konten-konten negatif itu. Bu Siti, mungkin terakhir apa yang bisa dipesankan kepada semua pihak agar generasi-generasi anak-anak ini ke depannya tidak menjadi generasi yang beringas atau sadis seperti yang kasus-kasus beberapa hari terakhir ini, Bu Siti? Ya, selain memang sistem pendidikan banyak hal yang perlu diperbaiki, juga sistem ketahanan keluarga yang memang benar-benar nanti itu membentuk dari pembangunan ketahanan keluarga yang mampu menghadapi gempuran teknologi informasi itu. Dan yang paling sederhana adalah melakukan kontrol dan pengawasan apa yang dilakukan oleh anak, baik itu di dunia maya ataupun saat bersama dengan teman sebayanya. Iya, jadi ini poin penting termasuk juga para orang tua ya, Bu? Iya. Baik. Iya. Ibu jelas itu sebenarnya sangat ditujukan ke orang tua. Ke orang tua ya, apalagi di tengah kondisi pembelajaran yang masih belum 100% di sekolah masing-masing ya, Bu Siti. Jadi orang tua masih memegang tanggung jawab penting ini untuk kontrol di rumah ya, Bu. Iya, orang tua udah terlihat jenuh, Mbak. Betul. Udah terlihat jenuh sehingga abai. Kayaknya mengarah ke abai. Baik. Ibu Siti, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Mudah-mudahan ini menjadi referensi kita bersama bagaimana sesungguhnya peran dari para orang tua atau orang-orang terdekat bisa menjadi hal yang penting untuk meminimalisir tingkat kejahatan seperti sekarang ini, Bu. Ya, sama-sama Mbak Siva. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dosen Psikologi Unisma Bekasi, Siti Nur Hidayah, SPSI.